Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Bayu Indrawan dari kelas Akuntansi Syariah 4C. Nah, di sini saya akan mereview sebuah saham dari Indofood. Nah, kalian pasti tahu kan kayak produk-produk dari Indofood kayak Indomie, Popmie, Citato, eh, Indomie, terus kayak buat ibu-ibu hamil, Promina gitu, Walls. Nah, itu tuh merupakan dari produk-produk dari Indofood. Nah, sebenarnya mah masih banyak lagi, cuman nggak bisa disebutin semuanya ya. Nah, nggak disadarin juga kita juga banyak menggunakan produk dari Indofood ini. Nah, artinya brand image dari Indofood ini udah bagus gitu loh. Nah, artinya kayak in long term itu kemungkinan besar bagus karena brand image-nya juga udah melekat banget pada masyarakat, kayak BCA gitulah semacamnya. Siapa sih yang nggak tahu BCA? Kayak brand ini bener-bener melekat banget pada masyarakat. Nah, kalau untuk brand image, Indofood ini udah unggul gitu. Terus selanjutnya itu lihat dari laporan keuangannya. Nah, laporan keuangannya tuh kira-kira gimana sih? Bagus apa enggak? Nah, kalau eh, laporan keuangan itu lihat dari return on equity. Nah, itu tuh adalah menandakan seberapa efisien si perusahaan ini dalam mengelola modalnya. Nah, semacam tinggi jumlahnya berarti semakin efisien. Nah, di sini jumlahnya itu untuk saat ini sekitar 19,6%. Nah, itu menurut saya mah udah sangat bagus gitu. Nah, penilaian ini udah kayak bener-bener sangat bagus kalau dibandingin sama kompetitor dari industri yang sama. Nah, tapi kalau dibilang satu industri ini ada yang paling bagus lagi, ya ada sih, rokok. Nah, tapi untuk sejenis-jenis ini nih dia udah jadi salah satu yang tertinggi. Nah, untuk yang salah satu pengolahan permodalan itu udah salah satu yang tertinggi. Nah, menurut saya mah udah bagus dari segi return on equity. Terus dari return on asetnya itu seberapa efisien perusahaan ini menggunakan asetnya. Nah, ternyata dia cukup efisien. Nah, datanya juga cukup positif sekitar 5,2% kalau misal kita compare dari beberapa kompetitor yang sama. Nah, ternyata dia itu termasuk golongan yang ya sedang lah sampai ke bawah, karena tapi itu tuh udah cukup oke sih karena masih banyak kayak yang lebih buruk lagi sih. Eh, menimbang dari return on equity-nya juga udah bagus sih. Dia secara pengelolaan asetnya udah bagus gitu. Nah, lalu lihat dari aspek lainnya dari earning per share. Nah, kalau misal pengen invest saham, biasanya kalau IPS yang gede itu pertandanya itu bagus. Nah, itu salah satu aspek aja. Itu adalah pendapatan yang kita dapat dari sahamnya. Kalau semakin gede itu semakin bagus. Nah, setelah itu di sini datanya itu sekitar 453%. Udah segitu mah udah gede banget sih. Kalau di compare sama kompetitor yang lain mah udah salah satu yang terbesar gitu loh. Nah, kalau yang lain itu ada juga yang ratusan cuman nggak segede ini. Banyakan sih yang sekitar puluhan. Itu dari segi learning per share, terus dari debt to equity ratio. Nah, itu tuh krusial sih. Nah, kalau krusialnya itu
misalkan dia punya utang gede. Nah, masalahnya itu gimana cara dia buat membayarnya, asetnya gimana. Nah, makanya cari tahu dulu ininya. Nah, ternyata setelah dikasih tahu itu sekitar 220 202%. Nah, ternyata perkembangan apa sih yang namanya yang dari kuartal itu, dia itu udah naik signifikan banget gitu, sekitar berapa puluh persen sampai 200-an persen. Nah, berarti itu benar-benar di kuartal ketiga tuh kayak menggunakan elemen utang itu benar-benar gede. Nah, tapi pertanyaannya itu asetnya lebih gede lagi enggak apa dari utangnya. Nah, biasanya di ini tuh bisa dilihat dari current ratio. Nah, itu tuh gampangnya adalah perusahaan ini mampu nggak sih buat membayar utang itu, istilahnya kayak aset dia tuh lebih gede nggak sih kayak utang dia. Nah, ternyata asetnya itu emang lebih gede dari utangnya sekitar 228%. Nah, berarti kalau biasanya kalau udah di 200% atau di atas 100% juga udah bagus. Nah, berarti kan kemampuan aset untuk mengcover liabilities dia tuh gede. Nah, artinya kalau dia punya untung gede buat nah untungnya tuh bisa buat ngecover itu ya nggak masalah. Nah, terus dari un- untuk yang saat yang lalu itu ada juga technical sekitar 71% itu kali suruh jual kayak invest buat jarak menengah. Nah, ya kira-kira seperti itulah review dari saya tentang saham Indofood ini. Atas kekurangan atau kesalahan ucapan saya tentang PT tersebut saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.